خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar santri Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang Fadailul Quran yang diambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Abi Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Beliau adalah seorang mujtahid tarjih dari madhab Imam Syafi'i. Membaca Al-Quran merupakan aktivitas sarana media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah aktivitas yang bernilai ibadah, karena Al-Quran berbeda dengan teks-teks yang lain. Al-Quran sebagai mukjizat berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain ketika diberikan kepada seorang rasul, maka ketika rasul itu diangkat oleh Allah, maka mukjizatnya pun diangkat, seperti tongkat Nabi Musa ataupun yang lainnya. Tetapi Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran sebagai mukjizat, al-mu'jiz, ya, sebagai mukjizat, ini adalah satu-satunya mukjizat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dan kekal hingga hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran ini tidak hanya mukjizat ayyadahullahu ta'ala, Allah memberikan kekuatan kepada seorang rasul untuk mengalahkan dengan mata kepala, langsung bersifat indera. Tetapi mukjizat Al-Quran itu juga bersifat akli, rasional, mampu mengalahkan para penyair, para tukang sihir, dan ada pun yang lainnya. Salah satu contohnya adalah ketika Al-Quran itu dikatakan sebagai syair dan sebagai ataupun sebagai yang lainnya, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Ya. Ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, kemudian dikatakan Nabi Muhammad atau Muhammad telah ngigo melakukan membaca syair. Kemudian Allah mengatakan wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Ketika Al-Quran itu dihina, dicaci oleh kaum kufar Quraisy, Allah menurunkan satu ayatul muqatta'ah, ayat potongan ayat seperti alif lam mim, ha mim ataupun yang lainnya. Mereka itu kaget semua. Ini salah satu mukjizat. Dengan kata-kata alif lam mim saja itu sudah mukjizat. Mereka itu, kenapa mereka ketika mendengar kata alif lam mim kemudian
mereka terburu-buru untuk mendengarkan. Padahal itu hanya potongan ayat seperti alif, ba, ta, tha, jim, potongan hijaiyah. Tetapi dengan demikian mereka itu bergegas untuk mendengarkan. Nah, itu salah satu mukjizat. Mukjizat yang lain yang bisa kita innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu mencontohkan nyamuk yang kecil itu. Tapi sekarang sudah terbukti lebih kecil lagi, namanya virus corona. Ini penting untuk kita semua, bahwa marilah kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, di mana saat ini momen yang sangat berharga di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dengan satu huruf itu dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu berganda, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nilai daripada nominal pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini tentu Allah akan melipat gandakan seluruh pahala. Kemarin saya membaca karya Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, mantan Syekhul Azhar terdahulu, yaitu kitab Al-Quran fi Syahri Ramadan. Beliau mengatakan ketika di bulan Ramadan membaca Al-Quran, Allah akan melipat gandakan seluruh pahala, termasuk membaca Al-Quran. Itu mi'atu uluf, ratusan ribu pahala. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf saja bernilai 10 kebaikan, kemudian dibaca di bulan Ramadan, tentunya berlipat ganda kebaikan. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Paling tidak kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini sekali dalam sebulan. Kita teringat dengan cerita Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri ini termasuk imam qiraat ketiga setelah Imam Nafi, Ibnu Katsir, kemudian Abi Amr al-Basri. Beliau sebenarnya tidak hanya sebagai ahli dan pakar Al-Quran, tetapi beliau juga sebagai adib al-asyair, sebagai sastrawan, juga sebagai penyair. Beliau ketika sudah masuk waktu bulan Ramadan, beliau berhenti total berhenti. Kenapa? Beliau berhenti menulis syair, bahkan kitabnya itu sampai ke loteng di atas, atau dalam bahasa Mesirnya itu sutuh, di atas tingkat ini, di atasnya lagi paling atas itu namanya sutuh. Itu saking banyaknya karyanya beliau itu, tapi oleh beliau dibakar. Beliau ingin tafarruq bil Quran fi syahri Ramadan. Beliau ingin fokus bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini bayangkan, imam sekelas Abi Amr al-Basri ketika masuk bulan Ramadan, beliau memfokuskan diri membersamai Al-Quran. Para pemirsa pendengar santri Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita membaca Al-Quran ini ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Kita berada di posisi mana?
ada hanya sekedar membaca Al-Quran, ada yang merenungi bacaan Al-Quran, ada pula orang yang mampu beristimbat dari Al-Quran. Kita tahu posisi kita di mana, tetapi kita tidak usah khawatir. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Allah, bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu saya sampaikan, kita tidak boleh berpikir dan bertanya posisi Allah ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti apa, ataupun bagaimana komunikasinya, ataupun bagaimana dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan bid'ah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghasilkan apa-apa, hanya menguras tenaga dan umur. Tetapi kita harus yakini, karena status Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang yang thiqatus sabat, orang yang siqah, orang yang dipercaya, dan orang yang mantap hafalan maupun keilmuannya, kapabilitas dan kredibilitasnya tidak diragukan. Beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyul a'mal, amalan apa yang mampu mendekatkan diri kepadamu ya Allah? Beliau menjawab, qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian jawaban itu belum memuaskan hati Imam Ahmad bin Hanbal. Bifahmin au bighairi fahmin, dengan faham atau tidak faham. Maka Allah mengatakan bifahmin au bighairi fahmin, baik faham maupun tidak faham, silahkan. Nah, kita di sini posisi kita, kalau kita tidak mampu untuk merenungi bacaan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau kita mampu merenungi Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, murid dari Sayyidina Uthman bin Affan, beliau hanya membaca sehari 5 ayat, diajarkan kepada muridnya namanya Imam Asim, membaca 5 ayat, dan itu dipraktekkan artinya ya. Itu ada hadisnya, beliau mengatakan setiap 5 ayat itu beliau renungi arti dan kandungan dalam Al-Quran. Ya, dia tidak berpindah, dalam satu hari hanya 5 ayat. Ada lagi orang yang punya posisi lebih tinggi seperti Imam Syafi'i, beliau mampu beristimbat dari Al-Quran sehingga menjadi sebuah madhab yang kita kenal sampai saat ini adalah madhab Syafi'i. Para hadirin, para pemirsa, pendengar santri Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis ini mengajak kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran, untuk membersamai kita dengan Al-Quran. Sebab kenapa? Al-Quran ini adalah media kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan saja kalau kita ingin berkomunikasi dengan atasan, kita sibuk dengan sesuatunya, tetapi Al-Quran itu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh membaca Al-Quran kapan saja. Selama tidak memegang mushaf, kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu, tetapi sebaiknya berwudu. Ini adalah anjuran kita, di mana momen yang berharga bulan Ramadan ini kita memperbanyak dan membersamai Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran teman kita di bulan Ramadan ini. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, beliau menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir suratin taqra'uha. Kelak di akhirat
itu akan dikatakan kepada sahibul Quran. Siapa sahibul Quran? Sahibul Quran itu ya punya posisi masing-masing. Ada orang yang hanya mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan selalu mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran seperti pejabat, tapi dia senang dengan Al-Quran, menghadirkan para penghafal Al-Quran untuk membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Ada orang yang berposisi dia hafal Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Ada orang yang beristimbat sampai mampu mengambil hukum dari Al-Quran. Nah, ini kelak di mana, kata Sayyidah Aisyah, di surga itu orang yang memiliki Al-Quran itu ada tangganya sendiri-sendiri di mana? Di surga. Sebagaimana saya kutip dalam tulisan saya di Tuhfatul Qari'in fil Ahadits As-Sahih ya, di dalam karya yang saya tulis itu Tuhfatul Qari'in, Sayyidah Aisyah, sebagaimana ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa kelak itu para ahlul Quran atau sahibul Quran itu memiliki tangga tersendiri. Jadi kalau kita bacanya sedikit, ya tangganya paling bawah. Maka ketika disuruh oleh Allah, Iqra, bacalah satu ayat bacanya, dan satu seumur hidup, ya satu ayat itu saja. Wartaqi, kemudian naiklah. Warattil, tartillah. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran di dunia. Apa kata Rasulullah? Fa inna manzilataka inda akhiri suratin taqra'uha, maka sesungguhnya tempatmu itu di mana akhir ayat yang kamu baca. Kalau kita membaca Al-Quran hanya 1 bulan ini 1 juz, tentu kelak di mana tempat kita ya paling bawah. Atau dalam seumur hidup 1 kali hataman, ya tentu paling naik 1 tangga. Kalau dalam hidup kita 1 bulan 1 kali hataman, tentu sulam kita, tangga kita itu sangat besar, sangat tinggi sekali, jauh sampai ke surga Firdaus. Para hadirin, para pemirsa santri Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa membaca Al-Quran itu kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Syafaat Al-Quran itu mampu menghalang seseorang dia masuk neraka, walaupun dia statusnya masuk neraka. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam syarah syair Asy-Syatibi yang dikarang oleh Imam Abil Qasim bin Firruh Asy-Syatibi. Beliau adalah seorang waliullah Asy-Syatibi karena memiliki mukasyafah. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wa hiban mutafaddila. Sesungguhnya kitab Allah itu awthaqu syafi'in, original. Ya, original itu awthaq syafi'in, original syafaatnya. Original itu artinya begini, paling dipercaya syafaatnya. Artinya original itu mampu dia menghalang seseorang statusnya dia masuk neraka, tapi dia tidak masuk neraka, nggak sampai terjebur. Tapi kalau syafaat yang lain itu masuk neraka dulu baru diangkat, nah itu syafaat yang lain. Tapi kalau Al-Quran, ketika dia mendapatkan syafaat, maka dia terhalang untuk masuk neraka, walaupun statusnya dia masuk neraka. Itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Maka oleh sebab itu membaca Al-Quran itu selain sebagai media membaca Al-Quran, harapan kita semua adalah
membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Terakhir, marilah kita bersama-sama di momen yang sangat berharga bulan Ramadan ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita membersamai Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, satu yang paling penting adalah tulus dan ikhlas mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, keikhlasan itu tidak lain adalah di mana sebuah perbuatan kita hanya tertuju satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena apa-apa, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di rumah, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita diselamatkan, dijauhi dari bala dan wabah virus corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atrik bihi alsinatana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma irfa'anna al-adha, Allahumma irfa'anna al-adha, Allahumma irfa'anna al-waba'a wal-bala'a min Indonesia hadhihi khasah wa an sa'iri buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz wa sallim ahlana min al-waba'i wal-bala'i wal-firusat wa sayyi'al asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.